Hai semuanya, cerita film ada di sini. Alur cerita kali ini, kita akan membahas series yang berjudul All of Us Are Dead. All of Us Are Dead merupakan drama Korea terbaru Netflix yang tayang tanggal 28 Januari tahun 2022. Drama yang dibintangi sederet aktor dan aktris muda ini, merupakan adaptasi dari sebuah webtoon yang cukup populer di Korea Selatan, yaitu Now at Our School. Kisah dalam serial All of Us Are Dead, mengusung genre thriller dengan tema zombie di sekolah. Drama yang disutradarai oleh Lee Jae-kyo, dibintangi oleh Park Solomon, Cho Yi-hyun, Yoon Chan-yang, Park Ji-ho, dan sejumlah aktor aktris lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita ke alur cerita film All of Us Are Dead, Part 1. Drama ini dimulai dengan, diperlihatkan seorang anak bernama Jin-soo, yang sedang dibuli oleh teman sekolahnya di atap gedung. Dalam pembulian itu, raut wajah Jin-soo berubah drastis disertai dengan gelagatnya yang mulai aneh. Jin-soo mulai melawan perlakuan teman sekolahnya dan jauh lebih kuat, dan membuat teman-temannya, yang melihat jadi bingung. Hingga tak sengaja membuatnya terjatuh dari atas gedung. Salah satu pembuli yang melihat dari atas gedung, terlihat panik dan takut. Akan tetapi, bosnya yang satu ini tak peduli lalu mengajak mereka semua untuk meninggalkan tempat itu, terutama Jin-soo yang masih tergeletak di jalan. Jin-soo yang ditemukan di jalan lalu dibawa ke rumah sakit. Namun anehnya, Jin-soo yang terjatuh dari atas gedung yang tinggi, ternyata masih hidup. Tak lama kemudian, ayah Jin-soo yang bernama Lee Byung-chan, datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan putranya. Tak disangka di dalam ruangan perawatan itu, Jin-soo mulai bertingkah aneh, dan mau tak mau ayahnya memukulinya dengan buku hingga tak sadarkan diri. Kemudian, Jin-soo dimasukkan ke dalam koper, dan dibawa pergi dari rumah sakit. Dalam perjalanan membawa koper tersebut, tiba-tiba tangan Jin-soo keluar. Lalu sang ayah melihat, bekas penganiayaan di tangan anaknya. Seketika tiba-tiba tangan Jin-soo bergerak, dan memberontak di dalam koper yang membuat ayahnya kaget. Beralih memperlihatkan, keadaan sekolah bernama SMA Hyosan. Seperti biasa, hari itu semua murid dan guru-guru sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang bergotong royong membersihkan sekolah, ada yang melakukan siarang, ada yang kejar-kejaran sambil cerita, ada yang latihan memanah, dan ada yang bernyanyi. Setelah jam pulang sekolah, seorang siswi yang bernama Hyunjo, ketiduran di dalam ruangan laboratorium. Saat terbangun, dan hendak pulang, ia tiba-tiba mendengar suara gaduh dari dalam ruangan guru sains. Ia pun penasaran, dan memeriksa sumber suara tersebut. Di mana, suara itu ternyata berasal dari seekor hamster. Saat ia sedang mencoba memegang, tiba-tiba ia digigit oleh hamster tersebut. Dan itu juga disertai dengan, tingkah aneh dari si hamster yang terlihat marah, namun tetap menggemaskan. Lalu, tiba-tiba guru sains yang ternyata adalah Pak Lee, masuk ke ruangan dan memergokinya. Namun saat Hyunjo akan pergi, ia pun ditarik dan diikat di dalam ruangan tersebut. Kembali ke anak sekolah lainnya. Terlihat ada 4 orang anak, sedang ingin makan bersama, di restoran keluarga yang baru saja akan dibuka. Mereka adalah Lee Chong-san, Nam On-jo, Isak, dan Gyeong-soo. Di sana, mereka membahas tingkah dan keanehan Pak Lee, sejak putranya dikabarkan hilang. Bahkan, salah satu siswi yang bernama Lee Na-yeon, mengatakan bahwa ia mencium bau Pak Lee, seperti mayat busuk. Keesokan harinya, tepatnya di sekolah, seorang wali kelas bernama Park Ii-won, sedang menanyakan keberadaan Hyunjo pada para siswanya. Dan, para siswa mengaku terakhir melihatnya di dalam laboratorium. Oleh sebab itulah, Ibu Park pergi menemui Pak Lee, dan menanyakan keberadaan Hyunjo. Namun, setelah ditanya, Pak Lee menjawab, ia tidak pernah melihatnya, dengan tingkah yang sangat menakutkan. Padahal sebenarnya, Pak Lee mengikat Hyunjo di dalam ruangannya yang sudah terinfeksi akibat gigitan hamster kemarin. Setelah Pak Lee memberi obat ke Hyunjo, ia lalu meninggalkannya dalam keadaan memberontak. Akibat gigitan hamster tersebut, Hyunjo terus memberontak,
mengamuk, dan berhasil melepaskan ikatan pada dirinya. Kembali ke kelas, para siswa mendengarkan penjelasan guru. Lalu bertanya, siapa yang bisa mengartikan kalimat dari prasangka? Kemudian, ketua kelas bernama Choi Namra menjawab sedetail mungkin tentang apa itu prasangka. Selanjutnya, Bu Guru beralih ke siswa tampang yang sedari tadi tidak memperhatikan. Dia adalah Lee Soo-hyuk. Saat siswa dan guru saling berdiskusi, tiba-tiba dalam keadaan penuh luka, Hyun-jo masuk ke dalam kelas lalu terjatuh. Hal itu, tentu saja, membuat semua orang sangat terkejut, dan menghampirinya. Dalam keadaan setengah sadar, Hyun-jo mengatakan semuanya kepada Bu Park, dan teman kelasnya. Kemudian, Bu Park meminta beberapa siswa untuk membantunya membawa Hyun-jo ke ruangan kesehatan. Setelah dibawa ke ruangan kesehatan, Hyun-jo makin memberontak, dan seperti ingin menggigit. Oleh sebab itu, dokter menyarankan agar Hyun-jo segera dibawa ke rumah sakit. Di saat semua orang fokus dengan kasus Hyun-jo, salah satu siswi, bernama Hisu, terlihat sangat pucat dan kesakitan memilih meninggalkan sekolah. Setelah Hyun-jo dibawa ke rumah sakit, Ibu Park, dan guru lainnya meminta penjelasan pada Pak Lee. Akan tetapi, Pak Lee, malah meminta agar Hyejo tidak dibawa ke rumah sakit, dan memaksanya untuk dikarantina dari keramaian. Karena ia, sangat khawatir akan berakibat fatal. Saat sedang berdebat di ruangan, tiba-tiba polisi datang yang sebelumnya, sudah dihubungi oleh Ibu Park. Pak Lee, langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di waktu yang sama, setelah dokter kembali ke ruangannya, ia langsung menyadari bahwa, tangannya terluka akibat gigitan Hyun-jo. Setelah itu, ia mengalami gejala-gejala yang sama dengan Hyun-jo. Dokter itu mulai pusing, matanya berubah jadi merah, suhu tubuhnya menurun dengan drastis, dan darah keluar banyak dari hidungnya. Sudah dipastikan, ia terinfeksi virus melalui Hyun-jo. Dan, disinilah teror zombie di SMA Hyosan akhirnya dimulai. Tepat di jam istirahat, anak-anak mulai berhamburan keluar kelas. Ada yang sedang sibuk bergosip, menikmati makanannya, dan ada yang membaca. Adapun dua orang siswa, yang sedang lewat tepat di depan ruangan kesehatan, melihat dokter berdiri sambil menggoyangkan kepalanya. Mereka yang melihat ini pun lantas berpikir bahwa, si dokter sedang mabuk. Jadi mereka pun merekamnya. Lalu tiba-tiba, sang dokter berbalik dengan wajah penuh darah. Kemudian berlari menyerang siswa yang ada di depannya. Satu persatu siswa yang tergigit berubah menjadi zombie, dan menggigit siswa yang lainnya. Itu terus berlanjut, saling menggigit sampai seisi sekolah mulai dipenuhi oleh zombie yang berseragam. Mereka yang belum tergigit, hanya bisa berlari sekuat mungkin untuk menyelamatkan diri dari para zombie tersebut. Keadaan mulai sangat kacau, karena, siswa yang terinfeksi menjadi sangat banyak dalam waktu singkat. Bahkan, beberapa guru juga telah terinfeksi oleh zombie. Chong-san, Onjo dan beberapa teman sekelas lainnya yang masih selamat, memutuskan untuk sembunyi di dalam kelas. Di sana ada Isak, Na Yeon, Gyeongsu, Namra, Sup-yok, siswa bongsor bernama Desu, dan masih banyak lagi siswa lainnya. Kemudian memperlihatkan, Pak Lee, yang sudah berada di kantor polisi. Lalu menjelaskan, penyebab penelitian semua kekacauan yang telah terjadi. Awal mula, berawal dari masalah pembulian yang sering terjadi di ruang lingkup sekolah. Di mana, para pembuli diibaratkan sebagai kucing, dan orang yang dibuli sebagai tikus. Karena selalu dimangsa, ada kalanya tikus akan memberontak. Karena hal itulah, menjadi dasar penelitian Pak Lee pada tikus. Ia mencampur sebuah zat, yang akan memberikan keberanian agar tikus mampu melawan kucing. Penelitian itu, diharapkan akan menjadi titik terang, bagi orang-orang yang selalu tertindas di luar sana. Termasuk putranya sendiri. Karena penelitian gilanya itu, putra dan istrinya pun menjadi korban uji cobanya. Meskipun sudah menjelaskan itu, namun, Pak Polisi yang bernama, Song Jae-ik, tidak mempercayainya. Dan, sampai pada akhirnya, Pak Lee pasrah dan membiarkan apapun yang terjadi di luar sana. Di sisi lain, Hyeongjo, yang telah berada di rumah sakit mulai kumat dan mengamuk. Lalu menggigit orang-orang yang berada di rumah sakit. Jadi, virus zombie mulai banyak menyebar di luar lingkungan sekolah. Hal itu membuat, para petugas keamanan kota mendapatkan banyak telepon,
dan laporan tentang gigit-menggigit, lalu manusia berubah menjadi zombie. Sementara itu, Onjo dan teman lainnya masih bertahan di dalam kelas sambil menunggu pertolongan datang. Na Yeon, yang mulai merasa sangat panik, lalu menyalahkan semua teman-temannya, dan mendesak mereka untuk melakukan sesuatu termasuk ketua kelas. Hal itu membuat ketua kelas Namra menjawab bahwa kalian semua itu sangat lucu. Kalian mengakui semuanya sebagai ketua kelas, setelah keadaan menjadi seperti ini. Dan tidak hanya itu, Gyeongsu pun sangat muak dengan tingkah laku Na Yeon, begitupun saya sebagai penonton. Kemudian tiba-tiba seorang guru masuk dalam kelas mereka. Guru itu memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, dan meminta mereka untuk menutup pintu kelas dengan tumpukan kursi dengan meja. Namun, Ishak tiba-tiba melihat kalau di tangan Pak Guru ada bekas gigitan. Demi keamanan, ia pun meminta Pak Guru keluar dari dalam kelas. Dan benar saja, tak berselang lama, Pak Guru pun mulai mengalami semua gejala infeksi zombie, termasuk mengeluarkan darah di hidungnya, dan bergoyang seperti cacing kepanasan. Hal itu pun memaksa mereka semua untuk keluar dari kelas, dan mencari ruangan lain yang lebih aman. Setelah keluar dari kelas, dalam perjalanan, mereka dihadapkan dengan segerombolan zombie yang siap menghadang. Si tampang Suhyok pun lantas maju dan menendang para zombie untuk melindungi semua teman-temannya dengan bela diri yang ia kuasai. Adapun siswa yang lain mengambil jendela dan pintu sebagai pertahanan senjata mereka untuk melindungi diri dari gigitan para zombie. Di tengah proses pelarian itu, Suhyok tertinggal, karena masih sibuk melawan para zombie. Sementara lainnya, berhasil masuk dalam ruangan laboratorium yang saat itu masih sangat aman. Setelah semuanya berhasil masuk ke dalam ruangan laboratorium, Onjo pun menyadari bahwa Suhyok tidak ada di ruangan. Hal itu membuatnya khawatir karena ia menaruh perasaan kepadanya. Di waktu yang sama, terlihat ada 3 orang siswa yang bersembunyi dalam toilet. Namun saat itu, salah satu di antara mereka terkena gigitan zombie, lalu berubah. Mi Jin dan Jungso yang masih selamat terpaksa mengurungnya di dalam toilet agar mereka tidak digigit. Kemudian, mereka nekat melakukan perlawanan agar mereka bisa lolos. Dengan tongkat sapu, Mi Jin dan Jungso lalu menusuk mulut zombie itu sampai tembus ke kepalanya. Akan tetapi, zombie itu tak kunjung berhenti sampai seseorang memanahnya. Orang itu adalah anggota dari eskul panah, dan juga rekannya. Tak lama kemudian, Ibu Park membuat pengumuman di ruangan siaran. Ia meminta semua siswa untuk tenang dan sebisa mungkin agar bersembunyi di tempat yang aman, sampai bala bantuan datang. Di dalam ruangan laboratorium, Ishak mencoba menghibur Onjo, karena Suhyok masih terjebak di luar. Ia pun menggenggam tangan Onjo, agar lebih tenang. Namun, Onjo menyadari kalau tangan Ishak sangatlah dingin dan disertai dengan mimisan. Tak disangka, saat pindah di ruangan laboratorium, seorang zombie menggigit kaki Ishak. Dan hal itu membuat Ishak terinfeksi virus zombie. Penglihatan Ishak mulai berubah warna, dan membuat Onjo sangat sedih. Karena Ishak adalah sahabatnya sejak lama. Ishak pun mulai berubah menjadi zombie dengan tingkah seperti cacing kepanasan. Lalu, menyerang Chongsan. Namun, Onjo tetap menghalanginya karena baginya, Ishak adalah sahabatnya. Saat Ishak kembali menyerang, ia terlempar keluar jendela. Namun, gagal jatuh karena Onjo meraih tangannya. Lalu, berusaha menyelamatkan Ishak. Sampai pada akhirnya, Chongsan terpaksa memukul tangannya kemudian terjatuh. Dan, part 1 pun selesai. Terima kasih banyak untuk semuanya. Karena udah nonton alur cerita kali ini. Jadi, jika kalian penasaran untuk part selanjutnya, jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi. Bye.